Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang sangat mulia dalam rangka bersama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Syurutul khutbataini, kita akan membicarakan masalah syarat-syarat dua khutbah. Jadi kita akan membicarakan masalah syarat-syarat dua khutbah. Ujar pengarang, syurutul khutbataini salasata asyara. Syurutu bermula syarat-syarat al-khutbataini dua khutbah, salasata asyara yaitu 13 macam. Nah, jadi syarat-syarat dua khutbah itu ujar sidin ada 13 macam. Nah, jadi kita mempelajari masalah syarat-syarat dua khutbah ini ya tergantung. Apabila kita seorang khatib, maka belajarnya ini wajib bagi kita. Apabila kita tidak menjadi khatib,
Nah ini hanya sekadar ilmu pengetahuan bagi kita. Artinya tahu juga kita, oh ini khutbahnya ini sah menurut fikih. Nah, oh ini kada pas. Nah jadi Mujahidin bermula syarat-syarat khutbah itu ada 13 macam. Khutbah apa? Mujahidin menyebutkan ay khutbataya jumu'ati. Nah khususnya khutbah Jumu'ah, dua khutbah Jumat. Amma khutbatu ghairiha fala yushtaratu fiha illa al-isma'u was-sama'u. Amma adapun khutbah ghairiha selain Jumat, fala yushtaratu maka tidak disyaratkan oleh para ulama fikih fiha pada khutbah selain Jumat illa terkecuali syaratnya al-isma'u mendengar khatib nambah khutbah, wassama'u dan mendengar yang mendengarkan khutbah. Nah jadi 6 syarat 2 khutbah 13 macam ini khusus bagi khutbah Jumat. Nah khusus untuk khutbah Jumat. Adapun khutbah yang selain Jumat seperti khutbah hari raya, khutbah ialah sembahyang gerhana, khutbah sembahyang istisqa minta hujan, itu kan disertakan 13 macam ini. Tapi syaratnya hanya 2 aja, yaitu nang khotib mendengar lawan nang di khutbahkan sidin, lawan nang mendengari mendengar juga lawan khutbah nang si khotib khutbah tadi. Nah itu dia syaratnya. Bisa kayak khutbah hari raya, yang penting si khotibnya mendengar apa nang sidin khutbahkan, lawan nang kedua nang lainnya mendengar lawan apa nang dikhutbahkan oleh si khotib. Nah, 13 macam ini kada disyaratkan. Ya, artinya 13 macam ini khusus untuk khutbah Jumat ya. Wa qaulul khatibi dzakaran wa kadza kaunuha arabiyatan 'inda ar-ramli khilafan libni hajarin. Nah, masalah wa qaulul khatib dan keadaan al-khatibi yang berkhutbah itu dzakaran laki-laki, wa kadza dan seperti keadaan khatib itu laki-laki, kaunuha keadaan itu khutbah arabiyatan dengan bahasa Arab, inda Ramli menurut Imam Ramli, khilafan berbeda libni Hajarin bagi Imam Ibnu Hajar. Nah jadi adapun khutbah nang selain Jumat khatibnya tuh laki-laki dan keadaan khutbahnya itu dengan menggunakan bahasa Arab, nah itu kalau menurut Imam Ramli itu sebagai syarat tambahan daripada nang 2 tadi. Ujar Imam Ramli itu syaratnya. Nah kaunuha arabiyatan inda Ramli menurut Imam Ramli. Jadi artinya ringkas katanya,
kalau menurut Imam Romli khutbah yang selain Jumat syaratnya 4. Khotibnya mendengar, nang mendengarkan nang selain khatib mendengar dengan khutbah si khatib. Nang ketiga, nang khatib itu laki-laki orangnya. Nang keempat, khutbahnya itu bahasa Arab. Nah itu kalau menurut Imam Romli. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar berbeda, hanya 2 buting tadi ya, yaitu nang khatibnya mendengar napa nang sidin khutbah. Nang kedua, nang lainnya mendengar lawan khutbah si khatib. Nah itu aja menurut Imam Ibnu Hajar. Ya. Nah jadi, ini masalah. Jadi ringkas katanya, nang syarat 2 khutbah nang 13 macam ini, ringkas katanya ini khusus khutbah hari Jumat. Nah itu ringkas katanya. Apa syarat 2 khutbah hari Jumat itu? Ad-dukuratu, pertama khatibnya laki-laki. Ad-dukuratu, pertama khatibnya laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua wassama'u. Wassama'u nang kedua khutbahnya itu ujar bahasa kita kadangaran. Nah, khutbahnya itu kadangaran. Siapa nang mendengar lawan khutbah itu ukurannya? Nah, ujar syarah menjelaskan bil fi'li inda bani hajarin wa qala ar-ramliyu walau bil quwwati bihaitsu law asgha la sami'a. Jadi nang mendengar itu kayak apa? Ukuran batas yang namanya mendengar nih. Ya, bil fi'li artinya dengan berusaha. Artinya si khatibnya itu berusaha ialah mengeluarkan suara nang senyaring-nyaringnya. Contoh misalnya waktu khutbah pas lampu mati, listrik mati. Ya, jadi supaya kedengaran nang 40 nang mendengar ya. Nah, makanya bil fi'li menurut Imam Ibnu Hajar wajib dengan berusaha. Arti berusaha apa? Ya tadi memang benyaring. Ya, benyaring mengatakan khutbahnya tadi. Nah, supaya as-sama menjadi didengar orang. Nah, artinya apa? Nah, ini apabila kita sebagai khatib, artinya ringkas katanya kita lihat situasi dan kondisi. Inya kita menggunakan mic, mendengar dia kurang, ya dengan apa yang kita khutbahkan. Nah, berarti kita tinggal menjaga bagaimana ya titik komanya itu khutbah. Nah, kita menjaga titik komanya itu khutbah. Artinya jangan langsung kita membaca kita tidak paham apa isinya, nang disampaikan apalagi nang mendengar. Nah, ya, nah itu pula artinya kita lihat situasi dan kondisi. Apabila misalnya mikrofonnya rusak, nah maka apa? Nyanyi suara kita. Jangan seadanya juga. Iyalah, nang pakai mikrofon kayak itu suara sidin, nang kada pakai mikrofon kayak itu juga kadang-kadang. Nah, apabila kadang-kadang berarti syarat sahnya khutbah itu sebuting sudah kadada. Jadi wassama'u untuk kita kadang-kadang. Nah, itu ringkas katanya wassama'u adalah syarat sahnya khutbah 2 khutbah Jumat itu wassama kadang-kadang. Ya. Nah, maksud kadang-kadang itu ukurannya kayak apa?
Nah ujai urahnya dengan bil fi'li, dengan perbuatan, artinya dengan usaha. Apa usahanya? Benyaring si khotibnya. Ya, nah artinya waktu khutbah itu si khotib benyaring dengan ukuran 40 nang wajib mendengar, nang wajib nang Jumat itu mendengar sebarataan. Nah itu ukurannya. Nang 40 siapa-siapa nang wajib hitungan sembahyang Jumat. Ya, ini kan sudah sebelum kita bahas ya. Jadi pada waktu kita membangun masjid, nah 40 nang wajib ini siapa-siapa orangnya itu dicatat tuh. Ya, pada waktu pemulaan membangun masjid, nah ikam termasuklah 40, ikam termasuk. Apabila 40 ini termasuk daripada 40, ini pasti sembahyang di situ semua. Karena mau kas kemari. Kenapa? Karena ini 4 termasuk 40 tadi. Sebab apabila ini jangan turun, timbul ada wajib sembahyang Jumat. Ya, nah jadi artinya kita sebagai panitia pembangunan masjid, sebelum kita membangun masjid, kita cari dulu sudah tuntung masjid, lalu kita hendak melaksanakan Jumat. Nah pilih lo orangnya, nah 40 ini siapa-siapa. Ya, 40 ini siapa-siapa. Jadi apabila sudah 40, jadi kan 40 ini tahu, oh aku nah Jumat ini kan aku hadir, aku hendak labuh ke Banjar. Nah laporan kalau panitia ulun kalau hadir Jumat nih, ban apa panitia cari penggantinya. Pokoknya cari. Jadi 40 ini jadi itulah yang berkewajiban. Nah apa kewajibannya? Pertama mendengari lawan khutbah. Wajib 40 tadi, nang lainnya tuh barangnya guling kan lagi. Ya peribahasanya. Jadi 40 ini nang wajib. Ya, nah cuma jadi kemungkinan besar, ya di masjid belah kita sini kadada siapa ya lah piannya tak lagi lu nang hanya pian nang lawas dasar di sini pernah pian ditunjuk tak masuk dalam hitungan 40 ya lah. Nah adakah sudah tandangan ya lah. Nah kalau ini kemungkinan ya lama ulunnya sudah 40-an tahun di sini kada pernah udah panitia pianlah tak masuk 40 ada. Cuma pian khutbah gitu kan pian imam gitu kan kada ada lagi pianlah tak masuk 40. Artinya kita kalau ditunjuk kita tidak bakal wajiban, jadi hendak lapor kada perlu lapor, kada wajib lapor lawan panitia. Ya, kenapa? Karena kita hendak masuk 40. Nah jadi ringkas katanya didengar siapa nang mendengar khutbah tadi, yaitu nang 40. Dengan apa ukurannya? Nah menurut Imam Ibnu Hajar ukurannya yaitu si khatibnya bil fi'li, berusaha benyaring, suara benyaring supaya nang 40 nang wajib ini mendengar dengan khutbahnya si khatib tersebut. Nah itu menurut Imam Ibnu Hajar yaitu dengan usaha. Yaitu kenapa usahanya? Si khatibnya benyaring. Tapi kalau menurut Imam Romli ujasidin walau bil quwwati ya bihaitsu law asqa la samia. Ya. Artinya walau bil quwwati, kalau Imam Romli mengatakan bahwa usahanya itu bil quwwati dengan sekuat-kuatnya. Artinya apa? Makin benyaring nang sehabis nyaring nang paling kawan nyaring si khatib itu kayak apa? Nah itu jadi Imam Romli. Ya. Dengan ukuran lau asqa, seandainya nang mendangari dengan bujur-bujur mendangari lasamia, makanya mendangarnya nah 40 nih artinya apa? Ujar Imam Romli bil quwwah, dengan sesungguh, dengan kekuatan, dengan semaksimal mungkin kawannya menyaringkan suaranya tadi. Nah tapi kalau Imam Ibnu Hajar asal menyaring dia, kalau Imam Romli nyaringnya itu dengan semampunya,
semampu suara kita nang paling nyaring ya kita nang khotib paling nyaring ya apa nah ampun diri kita nang khotib nih nah senyaring-nyaring suara nang khotib itu kayak apa nah itu menurut Imam Romli ukuran supaya nang 40 itu mendengar dengan khutbah nang kita sampaikan. Nah, ini bagi bagi kita nang khotib ini ya. Nah, artinya apa? Jadi kita lihat di situasi yang misalnya pas mikrofonnya listriknya mati, ya pas gensetnya rusak, ya khotbah kita nah kayak apa pokoknya habis suara kita kayak apa senyaring-nyaring suara kita dengan ukuran 640 itu mendengar ya ini menyaring dengan inti dengan tujuan supaya 640 itu mendengar dengan apa khutbah kita tersebut ya paling kadang 640 itu mendengar rukun-rukunnya khutbah nang 5 semalam yalah nah ukur paling kadang yalah adapun nang adapun nang kekambangannya itu kadang dia mendengar kakada nah artinya ukurannya kita menyaringnya itu nang rukun khutbah itu nah itu nang kita nyaringi yalah nah 2 dah. Nang ketiga wa wuqu'uhuma fi khuttati abniyatin wa wuqu'uhuma dan nang ketiga wuqu'uhuma terjadi kedua khutbah tersebut wuqu'uhuma terjadi huma kedua khutbah tersebut khutbah Jumat tersebut fi khuttatin di dalam daerah nang abniyatin ada bangunannya jadi artinya dua khutbah itu dilaksanakan memang di daerah itu ada bangunannya. Jadi kita sudah dalam masjid, yang mana masjid itu dibangun di perkampungan, di kampung itu dibangun ialah rumah-rumah dibangun artinya kadang dilaksanakan khutbah itu di tengah hutan. Ya di tengah hutan kada bangunan apa-apa bawa khutbah Jumat di situ. Iyalah kurangnya kalau sampai 240 pula. Nah, itu kada sah khutbahnya tadi. Nah, apa maksudnya ujasalah wa wuquhuma fi khuttatin abniyatin ujasalah bi ayyakunal khatibu fiha bi'an ba itu huruf jar di taswir gambarannya an yakuna keadaan al khatibu itu khatib piha berada di daerah yang ada bangunan tersebut fiha kembali kepada khuttati abniyatin kembali kepada khuttati abniyatin. Jadi artinya khotibnya itu memang sidin khutbah di satu masjid, nang masjid itu baanda di daerah nang ada bangunan rumah. Kalau ini kan pasti terjadi ya dah, ya kan kita mesti kan memang di perkampungan lah itu ringkas katanya. Fala yadurru jasalah semuanya fala yadurru qawlu ghairihi kharijaha kama yati. Fala yadurru maka tidak mengapa qawlu keadaan ghairihi selain khatib kharijaha di luar daripada khuttati abniyatin di luar daripada daerah yang ada bangunannya ya kama yakti seperti kemudorotan nang yakti akan datang pembahasannya ya nah
3. Yang keempat, wat-thaharatu anil hadasaini. Yang keempat, at-thaharatu kaunul khatibi, artinya keadaan si khatib suci. Jadi at-thaharatu ujar gulun maknakan kaunul khatibi at-thaharatu, keadaan si khatib suci, anil hadasaini dari hadas kecil dan hadas besar. Al hadasaini isim tasniyah, dua hadas, ya hadas kecil dan hadas besar. Nah jadi si khatib itu syarat sah khutbah Jumat itu keadaan si khatib itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Artinya apabila si khatib kada berwudu, berarti khutbah yang disampaikan oleh si khatib kada sah. Apabila si khatibnya kada berwudu atau si khatibnya malam Jumat jalan lawan bidisidin, nah begitu kada mandi wajib jalan khutbah sidin. Nah itu khutbahnya itu kada sah. Kenapa? Karena si khatibnya, si sidinnya kada suci dari hadas besar. Nah, ya kada suci daripada hadas besar. Apa ini? Makanya hati-hati kita apabila kita sebagai khatib ini kada tahu nih, si makmum kada tahu, nang tahu hanya diri kita sendiri nang khatib. Aku ini berwudukah kada? Aku ini sudah mandi wajib balum lah bakas malam tadi. Ya, nah jadi syarat yang keempat, khatibnya itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ujar syarah ay toharatul khatibi. Wat toharatu ay toharatul khatibi. Nah ya, suci si khatib dari apa? Anil hadasaini, dari dua hadas. Lalu masnya ada masalah. Falau sabaqahul hadasu, maka jawabnya tatoharo. Setelah tatoharo wasta'nafa wa in qorubal faslu, seandainya terjadi halatan si khatib berkhutbah, falau seandainya sabaqahu, udah kita tuh kalau bahasa kan kalau mana dulu katanya mendahului akannya si khatib. Adi apa ringkas katanya adi sabaqani, si khatib ini kada awal lagi menahani wudu, hendak berkantut. Lalu si khatib ini tak kantut, nah itu maksudnya sabaqahu, kalah kada awal lagi si khatib menahani ya al hadasu berhadas. Nah ya atau misalnya ujar dulu contohnya si khatibnya tak kantut. Nah ada tak kantut itu kan sudah kalau lagi menahani jemput keluar angin tak kantut ya lah hartan khutbah nih kayak apa nih. Maka tadi syarat khutbah itu si khatibnya suci daripada dua hadas. Nah sedangkan haratan si khatib haratan berkhutbah takantut sirin atau takami sirin ya lah ya. Adi takame itu kan sudah kada kali timbul keluar kalau dah menahani ya lah. Nah tapuji takami ya lah. Nah kayak apa ya lah, tarusakan ka khutbahnya atau kayak apa? Ujar salah, ujar pengarang syarah mengatakan tatoharo. Nah adi tatoharo ringkas katanya turun dari mimbar ya lah, kemudian berwudu,
Jadi tatoharo ba'udu iya si khotib. Nah, jadi apabila si khotibnya haratan khotbah takantut, maka khotib itu turun dari mimbar, turun dari podium, turun dari tempat yang tinggi. Yalah, bapak datang di tempat wudhu, ba'udu. Bagaimana si makmum pendengar adanya? Ya. Nah, apabila sudah tuntung si khatib ba'udu, wasta'nafa, naik pulang ke mimbar, menyambungkah? Kadang aja sih wasta'nafa, arti wasta'nafa itu bahasa pulang khutbah mulai awal. Ya, bahasa pulang mulai Alhamdulillah, ya pokoknya bahasa dari awal pulang khutbahnya. Ya, jadi wasta'nafa artinya wasta'nafa mulai awal pulang bahasa, mulai awal khutbah pulang. Wa in sekalipun qorobat sudah dekat al-faslu, ya artinya pemisah. Apa pemisah antara dua khutbah? Misalnya jadi pada khutbah pertama parah tuntung dah khutbah pertama, ya kalau ta'amul bapak bodoh naik bahasa pulang dari awal. Nah itu apabila terjadi ini. Artinya apa ini? Ini kejujuran si khotib. Nah ini diharap lagi apa? Kejujuran si khotib. Yalah, iya khotibnya jujur gitu nih. Apa jamaah kalau nak antar aku sopan berarti pada Jumat kada sah. Yalah, mungkin sekarang ini mau pada aku tahan tuh. Yalah, apa gitu sudah. Maaflah jemaah, boleh dulu mandi. Ada ingat mandi wajib tadi. Nah, yalah. Artinya apa? Nah ini kejujuran si khotib. Yalah. Jadi artinya apa? Nah disitulah kita perlunya yalah. Apabila jadi khotib, nah perlu hati-hati kita. Jangan hati-hati. Jadi banyak dengan makanya khotib. Kalau kegampangan jadi khotib ini kegampangan. Jadi imam kalau kegampangan. Yalah. Kalau kau berdas-das, udah kena awak. Nyampe berdas apa? Ke bawah salah, ke salah bawah atau nyetek. Khutbah ke bawah dapat surat putar sampai ke situ sudah dia bukan agar dulu lah. Nah makanya jadi artinya jauh khutbah nyesek itu amplopnya kebanyakan itu wajar aja ya daripada imam wajar aja. Kenapa lo pertama mengarang lo ya lah. Bah mengarang itu luar biasa, kita sampai seminggu mengarang tegar khutbah tuh, ya lah. Sebab nanti jadi ini ambil model pokoknya kita membaca pas kalau paham, kita selalu kalau paham kenapa intisari daripada khutbah yang kita sampaikan, kita selalu sebelum khatib kita paham, kapan lah paham jamaah, ya lah. Bah mau diulah bahasa, ya lah. Nah supaya yang ini khutbahnya panjang banget kayak apa nih supaya jadi pendek. Nah laksa di karang-karang ya nah kalau gampangan khutbahnya kayak imamnya manja ya siapa kan sebahnya dah nyapin kada hafal sampai kecewa keluar. Nah manja khutbahnya apa ya lah ngerjain petek dulu. Orang bapak juga apa itu semua kepala yang jadi ini kisahnya. Nah jadi waktu adalah adasa ini itu salah khutbah yang keempat. Yang kelima waktu anin najasati fil badani wasaubi wal makani. Syarat sah khutbah Jumat yang kelima at-taharatu. Sama aja takdirnya qaulul khatibi at-taharatu. Keadaan si khatib suci anin najasati daripada najis
najis nang la yu'fa, najis nang tidak dimaafkan. Nah, najis nang mana? Najis nang tidak dimaafkan. Di mana suci si khatib itu daripada najis nang tidak dimaafkan fil badani, pada badan beliau, pada badan sidin, wasaubi, dan pakaian sidin nang sidin pakai di saat khutbah, wal makani, dan tempat khutbah. Ya kita lihat mimbar, podium, ya lah. Nah tempat khutbah itu syarat sah khutbah, tempatnya itu suci daripada najis nang tidak dimaafkan oleh syariat fikih. Ya lah. Nah itu yang kelima. Yang keenam wasatrul aurati. Yang keenam satru, keadaan si khatib menutup al-aurati, aurat. Nah, keadaan si khatib menutup auratnya. Nah, menutup si aurat si khatib tadi, auratnya ditutup. Nah. Yang ketujuh wa qiyamu ala qadiri. Yang ketujuh al-qiyamu, keadaan khatib itu berdiri di saat khutbah tunah. Al-qiyamu berdiri, alal qadiri, bagi khatib nang mampu berdiri. Jadi apabila si khatibnya nih kawaya berdiri, maka syarat sah dua khutbah Jumat yaitu si khatibnya wajib berdiri. Nah, artinya apabila si khatibnya mampu berdiri tapi si khutbah berduduk, ya lah, itu kada sah khutbahnya. Ujar syarah memperjelas fa'in ajaza, maka jika si khatib ajaza, tidak mampu dari berdiri, khotoba jalisan, maka berkhutbah ia si khatib jalisan, duduk. Fa'inna ajaza, maka jika si khatib tidak mampu berduduk, ittoja, maka si khatib berkhutbah dengan cara bahiring, barabah bahiring. Ya, tapi sambungannya wal aula lahu, dan yang lebih banyak pahalanya lahu, bagi yang tidak mampu berdiri. Ringkas katanya al istikhlafu, meminta gantikan dengan orang lain. Artinya apabila ringkas katanya kan dalam hukum, apabila si khatib kada mampu berdiri, boleh khutbah berduduk. Apabila si khatib kada mampu khutbah berduduk, boleh barabah. Ringkas katanya. Nah tapi ujar sedih, nang lebih bagusnya, nang lebih banyak pahalanya, apabila sudah si khatib nih kada kawan berdirinya, cari aja, kepada aja lawan panitia, nah aku ulun kalau orang berdiri. Yalah, ganti jalan khutbah, jangan dikasih. Ya, mas sudah karena kau berdiri udah berduduk, awal juga begini berapa? Yalah, nah, sudah artinya apabila sudah si khatib, nah kada kau berdiri, ya sudah minta ganti akan dia dah. Itu ringkas katanya. Nah, apabila kada mampu berdiri.
Kemudian ujasidin wal julusu bainahuma biqadri toma'ninatis shalah. 6 ke-8 syarat sahnya 2 khutbah Jumat. Al julusu duduk si khatib. Bainahuma antara 2 khutbah. Biqadri sakadar toma'ninatis sholati, toma'ninah di dalam sembahyang. Ya, artinya apabila tuntung khutbah pertama si khatib baduduk. Saapa lawasnya baduduk? Sekadar toma'ninah di dalam sembahyang. Ada toma'ninah pas malam sekadar memecah tintalu duduknya tenang. Ya lah, nah itu syarat sahnya Jumat, khutbah Jumat. Baduduk si khatib antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Nah, ini kan banyak dia terjadi, banyak dia terlaksana. Ya lah, nah duduknya lo kadang pun lawas-lawas sakadar toma'ninah di sembahyang di sini. Ya lah, nah. Tapi Uja Salah memperjelas lagi wal akmalu kaunuhu biqadril ikhlasi. Wal akmalu nang paling sempurnanya lawasnya duduk si khatib nih. Akmal artinya nang paling sempurna ukuran atau lawasnya duduk si khatib antara 2 khutbah tersebut, yaitu kaunuhu, yaitu keadaan itu duduk, kaunuhu kembali kepada al-julus, biqadri sakadar seukuran al-ikhlasi, membaca surah Al-Ikhlas. Nah itu yang paling akmal. Artinya jadi duduk si khatib ya. Nah sakadar membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah sakadar itu berdiri pula khutbah nang adu. Nah ya jadi waktu itu kan si muadzin ya lah, si Bilal ya membaca salawat ya, baca doa. Kemudian wa yusannu ayyaqra'aha fi Ujasi salah ya ulama matan pengarang salah. Wa yusannu dan disunnatakan an yaqra'aha akan membaca si khatib akan surah Al-Ikhlas fi pada waktu duduk tersebut. Nah, disunnahkan bagi si khatibnya waktu duduk itu membaca surah Al-Ikhlas. Nah, si khatibnya nih disunnahkan membaca surah Al-Ikhlas tersebut di saat duduk di antara 2 khutbah tersebut. Kemudian 6 ke-9 daripada syarat sahnya 2 khutbah wal muwalatu bainahuma. Ya, wal muwalatu. Ujar kita tuh muwalat, arti muwalat tuh jangan tahalat. Nah, muwalat tuh artinya tuntung khutbah pertama ya lah baru dosa umat ya, jadi sekadar membaca surah Al-Ikhlas kemudian pulang khutbah nang kedua, tonton khutbah nang kedua, jangan lawas-lawas si muadzin qomat langsung si imam Allahu Akbar. Nah, itu muwalat ya lah. Wal muwalatu bainahuma. Nah muwalat bainahuma di antara keduanya
keduanya khutbah. Jadi khutbah pertama dengan khutbah yang kedua itu mualat. Nah, jadi paling kada mualatnya itu antara rukun dengan rukunnya tuh. Nah, ya, makanya para ulama dahulu apabila khutbah tuntung khutbah pertama sebelum mengakhiri diulangi rukun-rukun khutbah tersebut. Ya, nah asalnya kan kita di awal rukun khutbah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Di awal lalu kita baik kita tingkatkan iman dan takwa kan telah tahalat nya langsung kita tutup kada diulang rukun khutbah nang di khutbah pertama tadi lalu langsung ditutup. Yalah, berarti antara rukun khutbah pertama dengan rukun khutbah yang kedua itu tahalat ngarannya. Yalah, makanya diulang-ulang. Apabila kita sebagai khatibnya yaitu tonton kita asalnya di awal pak rukun khutbah sudah kita laksanakan. Lalu kita berpendek bahasa kita ini ya Allah, nggak pakai sah kita macam-macam. Yalah, kita sampaikan lawan yalah si makmum nih. Nah, jadi sudah habis lah kita sampaikan. Nah, ulangi nang rukun khutbah tadi. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa nafsi bitaqwallah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu li wa lakum. Nah, itu kan rukun khutbah yang pertama, lalu duduk kita tonton itu rukun khutbah yang kedua. Jadi supaya mualat ya wal mualatu bainahuma. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai khatib kadang mengulang nang rukun khutbah tersebut. Kenapa garang? Karena udah salah memperjelas arti bainahuma, maksud antara dua khutbah itu apa? Ai baina arkaniha, di antara rukun-rukun khutbah. Nah, di antara rukun-rukun khutbah itu jangan tahalat. Ya, nah jadi karena ulama-ulama dulu ya nambah hati-hati. Ya, tuntung sudah berpendek memberikan nasihat mauizah hasanah dalam khutbah pertama tersebut ya diulang. Kenapa? Karena supaya rukun khutbah yang pertama dengan rukun khutbah yang kedua itu kada jauh halatnya. Nah itu, nah jadi di sini perlunya kita apabila khutbah itu belajar makna berkaitan dengan khutbah. Jangan asal bisa berpendek ya lah bukan itu, tapi supaya ialah jangan memberi sukan kita tampil tuh ya. Nah, apa contohnya bi alla yatula faslun mujasidin aibian baitul litaswir bahrul jal tapi litaswir gambaran wadhalika musawwar dan itu bisa digambarkan bi alla yatula faslun dengan tidak lama halatnya. Bima dengan apa halatnya? Bima dengan sesuatu yang la ta'allaqa lahu, tidak ada hubungan ia itu ma lahu bagi si khatib bima dengan dua khutbah tersebut. Ya, nah jadi artinya jangan tahalat antara rukun-rukun khutbah dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan khutbah. Nah itu ringkas katanya. Jadi rukun-rukunnya itu jangan tahalat. Nah, dengan apa tahalatnya? Dengan sesuatu gawian. Nah, gawian itu tidak ada hubungannya dengan khutbah. Ya, jadi misalnya kita pependernya, apalagi pepender masalah negara pulang, masalah politik pulang, ya. Nah, itu kan rasanya kaitannya lalu, ya. Nah,
bima yablughu qadru raq'ataini bi akhaffa mungkinin, dengan ukuran yang tidak sampai qadru sekadar raq'ataini 2 rakaat bi akhaffa mungkinin, dengan seringan-ringan mungkin. Artinya waktu mahalatnya tuh jangan sampai sama kita sembahyang dengan nang sepaling ringkas. Kita sembahyang 2 rakaat nang digawin nang rukun-rukunnya berapa menit? Nah misalnya, iyalah sembahyang 2 rakaat dengan nang seringkas-ringkasnya. Arti nang ringkas ini nang digawin itu nang rukunnya aja, nang sunat kada digawin. Nah anggap misalnya 2 menit, iyalah sembahyang 2 menit 2 rakaat. Napa nang digawin nang rukunnya aja? Iyalah Allahu Akbar, Fatihah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin, kada aminan. Allahu akbar, rukuu tamanna, kada bertasbih. Allahu sami Allahu liman hamidah, tidak tamanna, kada bacaan. Sujud tamanna, duduk tamanna, sujud tamanna. Allahu akbar, baca Fatihah, kada auzubillah, kada aminan, kada bersuruhan. Yalah, rukuu tamanna, tidak tamanna, sujud tamanna, duduk tamanna, sujud tamanna, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, baca salawat kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah yang ada. Ya, ada juga. Dah, wajib yang wajib aja. Assalamualaikum. Dah, ya. Nah, berapa menit tuh? Ya anggap 2 menit. Nah, berarti jangan sampai tahala antara rukun satu rukun dengan rukun yang kedua itu tahalat 2 menit, jangan sampai tahalat antara rukun khutbah yang pertama dengan rukun khutbah yang kedua 2 menit, jangan di sini. Nah itu artinya apa ya? Jadi makanya apabila kita sebagai khatib, artinya umpatinya nang ulama dahulu, kayak apa ulama dahulu. Jadi kebanyakannya pasti mengulang rukun khutbah tersebut di khutbah pertama sebelum mengakhiri khutbah yang pertama. Nah diulang rukunnya ini. Kenapa? Supaya khutbah yang kita laksanakan itu sah. Nah kemudian pulang apabila khutbah ini harus panjang-panjangnya. Harus panjang-panjang. Kenapa? Kasihan imam yang kasihan mensesuaikan, kecuali kita khutbah kita imam kalau pagi ini apabila khutbahnya nang lain, imamnya lain, imamnya nang kasihan mensesuaikan. Karena bayar kalian diujar dulu bahit apa? Apabila khutbah panjang, sembahyangnya pendek, itu menandakan si khatib itu bungol di sini. Menandakan si khatib itu bungol, entah lawan ilmu. Ini karena pergerakan khutbah ini kan maka ujar si muadzin apa? Maka rakaatain. Khutbah ini sama kedudukannya menempati 2 rakaat sembahyang Jumat. Kedudukannya sama. Artinya apa? Inya kawatu tadi sama paling kada. Inya khutbahnya 5 menit, sembahyangnya 5 menit. Nah inya kawat lebih kawal lagi, khutbahnya 5 menit, sembahyangnya 10 menit. Nah inya kawal. Kenapa? Karena kan sembahyang itu kan membaca surah itu kan gitu kalau sembahyang zuhur antara rakaat pertama lawan kedua, lawan rakaat ketiga dan keempat otomatis panjang 1-2 daripada 3-4. Nah itu makanya dari inya si khotibnya panjang, huruf pribadi angkat-angkat si khotib sampai 15 menit. Maatur nang sembahyang 15 menit nih apa? Sudah galai bacanya paling segala-galanya sembahyang 2 rakaat 10 menit tuh galai mereka. Surahnya sudah mau dibaca bergalai. Nang lagu seadanya. Kenapa? Paling awal 12 menit. Sembahyang 2 rakaat nang salawas-lawasnya sembahyang 2 rakaat. Nah, nyapa khutbahnya 15 menit. Aduh, bingung. Nah imam bingung.
Ya lah, kenapa ya ini kan mengingat nang jago bahin apa apabila khutbahnya kita 10 menit, khutbahnya 5 menit, berarti si khatibnya bongol. Artinya apa? Imamnya apa jobol itu ya? Ya lah, ya. Jadi cuma kayak apa lagi anak supaya anak dibaca tuh Al-Baqarah ya kan hafal juga. Iyalah, jadi Al-Baqarah juga memang jual kena kosong masjid. Iyalah, ini si imam Al-Baqarah dibaca. Iyalah, menang 2 juz selakah lebih. Iyalah. Nah, kan artinya apa? Ya jadi kalau jauh-jauh dulu apabila ikan nengai karena jadi khatib dikatakan pendek-pendek di sini. Kenapa? Karena amplopnya sama aja di sini. Uyung mengalang, ya panjang sih uyung mengalang, amplopnya sama di sini, kan di sini menggayai. Nanti masalah dunianya sama aja, ya lah panjang lah pendek lah sama. Karena kalau beda pendek orang, beda panjang banyak, ada, ya lah dunianya aja kada sama, ya lah. Nah tapi pula dengan kita pendeknya. Iyalah, hendak jawab lah, iyalah. Nah itu di sini nampak mengakibatkan kepala Jumat yang kita kerjakan itu untuk lebih sahnya, lebih akurat lah. Nah itu, itu kita khutbah itu jangan bina lawas-lawas lah. Iya sih. Nah, kalau di mata pelatih jadi Bani Ahdal di Masjid Gunung Ronggeng itu khutbahnya Allah berapa menit? Kenapa? Rukun khutbah baca seayat sidin tafsirkan, baca hadis sidin carahkan. Nah, yalah alhamdulillah sallallahu yalah duduk khutbah dua pendek ya paling lawas 5 menit. Yalah khutbahnya apa? Nang mengantuk kan sempat mengantuk, nang hendak mengantuk ada kan sempat mengantuk kan apa yang diburin. Ya lah, artinya daripada setelah sudah lah. Ya, nah itu ada namanya karena ngantuk tegurin. Nah itu awas sebenarnya. Ya lah, nah karena ngantuk tegurin. Berarti apa? Lawas pada orang apa yang kita sudah ngantuk dulu ngaluh lagi. Ya lah, daripada kalawasan khutbah. Intinya khutbah itu kan kita yang penting rukun-rukunnya itu jangan sampai tertinggal. Adapun nasihat itu jadi kan kita nasihati kan jadi nasihati kan kadang-kadang jadi mendalangi ya paham atau kalanya Allah alam juga ya kita apa panjang-panjang aku aja ikan tadi khutbah tadi apa kesimpulannya tahu aku jangan aku diburi. Ya, tapi dengan kita satu umat, kalau dengan satu umat ini ada masuk, ya lah nasihat yang kita sampaikan. Nah itu nangka 9. Nangka 10 jasilin wal muwalatu bainahuma wa bainas sholati. Ya, nah sampai sini dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya Allah mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya kepada kita dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kedua orang tua kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini, mudah-mudahan keimanan kita bertambah kuat, bertambah sempurna, keislaman kita bertambah kuat, bertambah sempurna, sehingga kita harapkan yaitu matinya kita nanti dalam keadaan mati membawa iman yang sempurna, mati dalam keadaan melaksanakan agama Islam yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk syurga bighairi hisab ala hadhihi niyyah wa ala man bisalafun as-salihun. Bila musafir Rasul Nabi wa ali bait Nabi wa bisiri surat al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا من سلف رضاك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.